wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada hari ini. Selanjutnya saja kita akan menyaksikan paparan dari Bapak Abdullah Bastaman MPD. Kepada Bapak Abdullah Bastaman MPD, saya persilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah anugerahkan waktu buat kita hari ini bisa bersilaturahmi. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama pimpinan SMK Negeri 1 Ciamplas, Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Ciamplas. Saya Abdullah Bastaman, guru dari SMK Negeri 1 Ciamplas, calon guru penggerak dari Kabupaten Bandung Barat angkatan ke-7. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan mengenai budaya positif. Yang dibahas adalah pertama tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat dari kutipan dasarnya bahwa disiplin positif itu dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita ganti nanti dalam pembahasannya orang lain itu adalah guru, yang patuh adalah peserta didik atau murid. Yang kedua, keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas mengenai nilai-nilai kebajikan secara universal. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas ada 5 kebutuhan dasar manusia yang melekat dengan kita sebagai guru ataupun secara umum sebagai manusia. Yang keempat adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Nanti akan ada pertanyaan pemantik. Kita sudah di posisi yang mana begitu. Yang kelima adalah restitusi. Ini yang paling penting, bagaimana kita penanganan terhadap siswa, baik yang penanganannya secara psikologis atau penanganannya secara kompetensi. Baik, berikut secara rinci kami akan sampaikan mengenai disiplin positif. Dalam hal ini kami mengambil ada identitas gagal menuju identitas sukses, yaitu kutipan dari simpulan disiplin. Bapak Ibu sekalian, makna daripada disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Baik, kita akan ganti kata orang lainnya menjadi guru. Berarti sesuatu yang dilakukan oleh guru kepada siswa agar siswa patuh terhadap apa yang menjadi aturan guru atau apa yang menjadi aturan sekolah. Nah, kata disiplin ini kata ketidaknyamanan. Kemudian, karena ketidaknyamanan, maka disiplin masuk kepada istilah hukuman. Hukuman, menurut teori dasarnya adalah masuk kepada juga identitas gagal, yaitu sesuatu yang dirasakan menyakitkan, baik oleh peserta didik ataupun oleh guru. Kenapa demikian? Karena hukuman itu lebih ke sifatnya spontan. Misalnya, tanpa direncanakan, tanpa ada kesepakatan, siswa melanggar peraturan, kita langsung hukum di situ. Karena memang spontan, tidak direncanakan, sakitnya akan dirasakan lebih lama. Korban akan merasa diadili, kemudian sistem tidak akan berjalan ketika siswa tidak mau melakukan disiplin itu. Begitu. Sekalipun kita membuat peraturan atau tata tertib. Bapak Ibu sekalian, ada juga disiplin konsekuensi. Disiplin konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Perbedaannya, kalau hukuman itu dirasakan spontan, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau hukuman dirasakan tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi dirasakan dalam jangka waktu yang pendek, hari itu saja. Misalnya, kita buat kesepakatan kelas atau aturan kelas atau kesepakatan sekolah. Siswa, guru, masyarakat sekolah tahu tentang kesepakatan itu. Ketika melanggar, maka tahu konsekuensinya. Ketika dilaksanakan, konsekuensi itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di situ
rasa sakitnya saat itu, tetapi tidak akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah disiplin restitusi. Perbedaan dari disiplin hukuman, konsekuensi dengan disiplin restitusi adalah, kalau tadi saya sebutkan kembali, hukuman dirasakan menyakitkan dengan jangka waktu yang panjang, konsekuensi dirasakan dengan jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi hukuman tidak lagi jadi hukuman, tidak lagi jadi konsekuensi, tetapi merupakan pilihan. Bapak Ibu sekalian, di sini lebih fleksibel. Jadi siswa tidak diarahkan menjadi sesuatu yang diadili, menjadi pihak yang terdakwa atau bersalah, tetapi permasalahannya ditemukan oleh siswa sendiri dan solusinya diarahkan kepada siswa juga yang menemukan sendiri. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat contoh dari restitusi. Pembahasan yang kedua, Bapak Ibu, mengenai kesepakatan kelas. Yang saya kaitkan tadi, bagaimana kesepakatan dibuat, kemudian turunannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pengertian daripada kesepakatan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Baik, sebelum masuk ke sini, saya ingin memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menggunakan kendaraan bermotor, itu menggunakan helm kan ya? Atau pada saat menggunakan mobil, menggunakan sabuk pengaman atau seatbelt. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu mesti menggunakan helm pengaman atau seatbelt? Pasti jawabannya karena keselamatan, betul. Yang kedua, Bapak Ibu pada saat pandemi dulu betul-betul ketat dengan masker. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus pakai masker gitu? Pasti jawabannya demi kesehatan. Maksud saya adalah alasan keselamatan, alasan kesehatan adalah nilai-nilai yang diyakini tidak terikat, baik dia sebagai laki-laki, perempuan, suku, agama, ras, dan seterusnya. Semua meyakini bahwa nilai keselamatan itu harus ditanamkan. Maka dasar inilah yang harus kita buat pada saat kita membuat keyakinan kelas. Jadi kita buat peraturan kelas itu secara universal, di mana tidak berpihak kepada kita sebagai guru, tidak berpihak kepada murid, dan tidak berpihak kepada siapapun. Apalagi berpihak kepada pemangku kepentingan kebijakan. Secara universal. Misalnya begini, menginjak kepada program pembuatan kebijakan, kebajikan, yang pertama adalah dibuat berdasarkan contoh yang sudah ada pada profil pelajar Pancasila. Misalnya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sampai ke tataran yang terakhir hanya 5, yaitu berwawasan global. Nah, dari 5 poin yang ada pada profil pelajar Pancasila menjadi dasar ketika kita membuat peraturan kelas atau kebajikan kelas. Ketika siswa tidak melaksanakan misalnya sholat berjamaah, berdoa sebelum pembelajaran, maka nanti ada konsekuensi atau ada restitusi. Ketika siswa tidak menghargai guru, tidak menghargai teman, membuli dan seterusnya, maka di situ bisa jatuh antara konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita tentukan nilai kebajikan itu mana yang paling utama. Jangan terlalu banyak, yang paling utama saja. Kemudian sempurnakan dan buat poster. Sempurnakan yang dimaksud adalah kita melibatkan siswa, melibatkan orang tua, melibatkan stakeholder sekolah, sehingga diyakini oleh bersama, kemudian dibuatkan dalam bentuk poster. Jadilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pembentukan keyakinannya abstrak, Pak Bu. Artinya tidak harus, misalnya gini, kamu harus datang pukul 7. Jadi kalau itu saklek, kita buat yang abstrak. Datang tepat pada waktunya, misalnya gitu. Atau lebih sopan pakai imbuhan lah, datanglah tepat pada waktunya. Ketika anak tidak datang tepat pada waktunya, datang 7:30, maka jatuhnya konsekuensi. Misalnya ketika tidak datang tepat pada waktunya, mengerjakan tugas di luar, atau membersihkan ruangan kelas, dan seterusnya. Jatuhnya ke mereka, ke peserta didik, tidak lagi menjadi hukuman, tetapi menjadi konsekuensi. Atau nanti direstitusi. Bagaimana menemukan permasalahan kenapa kesiangan, lalu solusinya apa. Bersama guru dan siswa tersebut menemukan solusi. Dibuat secara universal, kemudian sedikit saja, jangan terlalu banyak, kemudian dapat diterapkan
Jangan dipaksakan kalau tidak bisa diterapkan. Yang terakhir adalah bersedia kembali pada keyakinan. Artinya ketika sudah disusun, sudah sepakat semua. Nah, inilah yang menjadi kunci pada wali kelas terutama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah poin ke-3, yaitu kebutuhan dasar manusia. Mari kita lihat bagaimana kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah sifatnya psikologis, misalnya kesehatan, rumah, dan keinginan pemenuhan secara maksimal, berupa makanan, sandang, papan, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Inilah yang menjadi tanda kutip kita sebagai seorang, ketika kita melihat yang kita ajaran pada peserta didik, muncul mereka ingin disayangi, mungkin lebih ke mengedepankan penanganan secara kasih sayang, begitu. Nah, artinya bagaimana kita menempatkan koneksi secara sosial, tidak menghukum di depan teman-temannya, atau menanganinya secara lebih pribadi, lebih menjaga bagaimana privasinya. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan mengenai diakuinya kompetensi atau kemampuan kita. Baik, mari kita lihat dan kita amati mengenai posisi siswa, posisi kita di hadapan siswa. Yang terakhir dari pembahasan kita adalah mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah ada satu, menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan salah, tahapan pada saat kita menemukan pelanggaran atau keluar pada keyakinan kelas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Terus sekalian, pada yang pertama, ketika kita melihat ketidaksesuaian siswa dengan aturan yang sudah disepakati, maka tidak langsung memberikan hukuman, tetapi itu pasti bagaimana, apakah tangannya terbuka atau tetap tertutup. Mau ngadu rayuan, mau ngadu kekuatan, mau ngadu tenaga dalam, dan seterusnya, silakan. Siap. Siap. 1, 2, 3. 1. Bapak Ibu sekalian, anggap saja yang menutup telapak tangannya, yang mengepalkan tangannya adalah siswa. Dan yang berusaha membuka telapak tangan kita adalah guru. Pilihannya adalah yang mengontrol dia itu dirinya sendiri atau kita sebagai guru. Maka jawabannya adalah siswa sendiri. Artinya siswa punya pilihan mau ikut aturan kita, aturan sekolah, aturan kelas atau enggak. Kita nggak bisa memaksa. Kadang kita memaksa, ketika gagal memaksa, maka kita paksa lagi dan hukum. Kira-kira efektif atau tidak. Makanya inilah yang saya maksud dengan budaya positif. Mari memposisikan mereka seperti mau jadikan teman, mau dijadikan sebagai posisi kontrol, atau mau jadikan tadi sebagai manajer. Nah, kita yang menjadi manajer. Bapak Ibu sekalian, kok ada yang berhasil ketika kita arahkan siswa, ketika kita bujuk, ketika kita rayu? Bukan berarti kita berhasil, tapi siswa memberi kesempatan diri untuk dikontrol oleh kita. Begitu. Maka pertanyaannya, bagaimana agar siswa mau dikontrol oleh kita? Buat kesepakatan berdasarkan kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila.
Profil pelajaran Pancasila ini akan menjadi dasar. Selanjutnya sebelum membuat profil pelajaran Pancasila adalah perlu kita analisis diagnostik. Bapak Ibu, analisis diagnostik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Kalau ada hal yang baik ini sharing. Kemudian setelah ini kami minta masukan kira-kira apa yang harus kami lakukan. Lalu minta juga nanti kesan kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu bisa kita kembangkan di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang,